Kami bekerja sama dengan Mentari Group dan kebetulan ada istimewanya di program pendidikan. Kami ada sertifikasi dengan Cambridge University. Bapak Ibu yang sudah bergabung di Institut Asia di program S2, meskipun tidak mengambil konsentrasi pendidikan, tetapi ingin mendapatkan sertifikasi Cambridge University, bisa bergabung di pelatihan bahasa Inggris selama 80 jam dan biaya secara rinci kami akan informasikan, nanti bisa menghubungi admin. Kemudian untuk kelas reguler di kuliah di hari Sabtu pukul 2 sampai 21, kami buka program konsentrasi, 4 konsentrasi, pendidikan, bisnis, pariwisata dan hotel, kemudian publik. Tetapi dengan kuota minimal 10 baru kami jalan. Seandainya kurang dari 10, maka akan kami alihkan ke pendidikan atau bisnis. Jadi monggo bisa segera bergabung dan kami akan, karena kuota kami terbatas, jadi kita ada rasio, jadi setiap batch kuota untuk per konsentrasi kami batasi. Jadi ini sudah ada yang menunggu adalah kuota yang sebelumnya mestinya masuk di bulan Maret, karena kami udah full, kami alihkan di September. Jadi Bapak Ibu silahkan yang mungkin punya partner, teman, saudara yang ingin bergabung, bisa segera menghubungi kami atau bisa mengunjungi website kami. Ya, jadi penutupan pendaftaran teknisnya Agustus. Tetapi kalau kuota sudah memenuhi, kami akan tutup. Pendaftaran tetap buka setiap hari, tetapi untuk perkuliahan yang di bulan September, kalau sudah memenuhi kuota, maka akan kami alihkan ke bulan Maret di tahun 2023. Ya, jadi silahkan segera saja untuk mendaftar. Seperti biasa, di program perkuliahan kami, biaya kuliah itu semua paket untuk maksimal masa studi 2 tahun, tetapi rata-rata 1,5 tahun sudah selesai. Buktinya ini batch 11 ya, batch 11 rata-rata sudah ujian tertutup, padahal teorinya baru akan ujian di bulan Juli atau awal Agustus nanti. Jadi nanti September mereka sudah yudisium, dan kemungkinan akan ikut wisuda di bulan November. Jadi on time 1,5 tahun. Ya, jadi batch 12 siap-siap nih. Akan wisuda kapan ya? Wisuda di bulan Mei loh, jangan salah. Ya, jadi kita sistem perkuliahannya paket. Jadi semua terschedule, diharapkan tidak ada yang tertinggal. Halo Pak Hen. Ya, Bu Tere. Aduh, Pak bagaimana Gus. kabarnya? Wah, berapa tahun kita Baik, nggak berjumpa, Pak Alhamdulillah. Hen? Waduh, udah berapa tahun ya? Iya, sehat-sehat toh? Ya, Kapan ya Pak bisa Agus, main ke Padang lagi? saya ikut training manajemen risikonya Pak Agus kemarin tuh. Wow, nggak tahu ya, ternyata beliau teman dekat saya di Institut Asia, Pak Hen. Oh, dulu Pak ya, iya. Ya, Oke, Pak Hen, kita akan mulai jam 7, mungkin ini sudah lewat, nggak apa-apa. ya, Acara akan dipandu oleh Pak Dr. Agus, Pak Hen, dari awal sampai akhir. Jadi nanti beliau yang akan memanage sesi pertama, QA, dan lain sebagainya. Supaya baik. tidak terlalu lama, silakan Pak Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. J, Baik, monggo. terima kasih. Salam kenal, Pak Bu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. 2 jam, Pak Bu. Pak Bu akan diskusi dengan narasumber yang hebat, Pak Henmedi. Boleh saya share, Pak, portofolionya Pak Henmedi? Iya. Ada portofolionya dari Pak Henmedi.
Beliau adalah Bapak Dr. Haji Henmedi, ST, Master Engineering Science. Alamatnya di Unan, Pak ya, kampus negeri ya, yang paling tua di Padang. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat, ya, beliau S1 adalah sarjana teknik mesin, Master Engineering Science, kemudian Doktor Filosofi, wah ini di Manufacturing Management, University of New South Wales, wah ini di Australia Pak ya. Nah riwayat pekerjaannya sangat banyak sekali Pak Ibu. Beliau adalah dosen ya di Koper 10 ya, sama dengan Bu Tiri dulu ya di jurusan Teknik Industri Unan. Ya. Research Scholar, wah ini banyak sekali. Ini kalau dibacakan selesai jam 8 Pak. Sangat banyak sekali ya, intisarinya saja Pak ya. Karena beliau sangat aktif, Ketua Lembaga Afiliasi Teknologi Industri Fakultas Teknik di Universitas Andalas, konsultan manajemen inventory dan banyak sekali ya. Dan beliau banyak sekali bergerak di bidang konsultan ya, operation management, termasuk konsultan PT Sementonasa, ya, koordinator pengembangan sistem informasi manajemen mutu, sekretaris Badan Penjamin Mutu, ya, banyak sekali Pak ya, Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana Unan, ya, memberikan training yang sangat banyak sekali Pak, motivasi, karakter, soft skill, ya, banyak sekali. Anggota komite audit, Dewan Komisaris, nah ini Dewan Komisaris PT Semen Padang, wah menarik sekali Pak ya. Pengalaman organisasinya sangat banyak. Ini tidak bisa kami bacakan semua Pak, biar menghemat waktu. Intinya beliau adalah pejabat di kampusnya. Kemudian seminarnya juga sangat banyak sekali sebagai pembicara. Kemudian aktif ya di beberapa training dan trainer. Karya ilmiahnya juga sangat banyak sekali. Bisa memotivasi Bapak Ibu ya. Baik, Pak Henmedi, waktu dan tempat saya serahkan. Selamat malam, sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Agus. Izin saya share screen. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sudah diundang di sini Pak Agus, Ibu Tere, dan Bapak Ibu semua yang hadir, ada total yang ada dalam daftar 84 orang. Mungkin di lokasinya di mana aja nih? Ada di sekitaran, mungkin di Indonesia juga kali ya. Baik. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi tentang satu aspek di dalam pengembangan produk jasa, yaitu terkait dengan kreativitas. Nah, itu adalah tema yang kita mau angkat pada hari ini. Kreativitas dalam peningkatan nilai tambah produk. Ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan. Nah, ini beberapa buku yang pernah saya karang ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Baik. Tema kita ini creativity. Ketika kita bicara kreativitas, kita bicara tentang skills ini ya, tentang otak. Apabila ada, misalnya, saya nyetir mobil, mobilnya cc-nya besar, terus ada satu orang lagi juga nyetir. Nah, saya gambar aja. Mobilnya gede nih Pak Gus, mobilnya 3000 cc Pak. Saya nyetir, Ananda Mikola nyetir. Saya nyetir dari Padang ke Bukit Tinggi. Kira-kira yang sampai duluan siapa? Pak Henmedi. Pak Agus nih. Aduh Pak, jangan mimpi Pak. Oke, jawab jujur Pak ya. Jawab jujur yang dulu sampai adalah Ananda Mikola. Walaupun cc mobilnya sama, rutenya sama, tapi berkemungkinan besar yang paling duluan sampai adalah Ananda Mikola. Apa sebab? Nah, itulah dia. Bukan masalah mobilnya, tapi masalah siapa sopirnya. Jadi, sopir ini adalah skill. Ini adalah hardware-nya. Ada skills-nya, ada hardware-nya, ada software-nya. Di sini adalah software-nya. Di sini adalah skills-nya. Nah, berpikir itu adalah sebuah skills.
Hardware-nya adalah barangkali kapasitas otak. Orang yang paling tinggi IQ-nya di dunia, orang yang paling jenius, Einstein, rasa-rasanya besar kepalanya mirip aja dengan kepala kita tuh, bukan sebesar kepiting yang gede itu, bukan. Artinya apa? Kapasitas otak sama, volume. Habibie dengan IQ yang sangat tinggi, kepalanya setelah juga sebesar kepala kita juga. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kemampuan menggunakan isi otak itu. Itu adalah skills. Jadi bukan masalah IQ-nya, tetapi kemampuan dalam menggunakan potensi otak itu. Di antara itu adalah creativity. Sehingga orang yang kreatif akan lahir menjadi seorang pemenang, orang yang tidak kreatif akan tertinggal jauh di belakang. Lalu mengapa kreativitas itu penting? Kreativitas itu adalah kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menciptakan solusi baru yang belum pernah terpikirkan. Kreativitas sangat penting dikarenakan dapat membantu meningkatkan nilai tambah dari sebuah produk. Ketika sebuah produk memiliki pelanggan pun akan rela untuk membayarnya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi unsur kreatif memiliki hubungan dengan nilai tambah sebuah produk. Apa di antara kreativitas itu? Kreativitas di dalam pengembangan produk itu bisa jadi ide, gagasannya, bisa jadi memperkenalkan teknologi baru, bisa jadi memperkenalkan penggunaan baru, bisa jadi dengan sudut pandang yang baru, bisa jadi pikir terbalik, bisa jadi dengan penambahan fitur-fitur produk. Ini saya tayangkan beberapa hal di sini. Ketika sebuah produk misalnya dibuat dari singkong ya, di singkong itu digoreng jadilah dia keripik singkong, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan plastik, kemudian ininya dilem ini ya, dilemnya pakai lilin, lemnya pakai lilin. Kira-kira orang akan beli keripik ini yang isinya barangkali beratnya adalah sekitar plus minus 100 gram ya. Ini berapa harganya? Barangkali orang cuma beli dengan harga Rp1.000. Rp1.000. Ketika dimasukkan unsur kreativitas dalam keripik ini, lalu dibuat dengan memiliki kemasan yang lebih bagus, kemudian diberi merek, ada mereknya di sini, maka orang akan rela membayar barangkali seharga 1.300 hanya dengan menambah merek. Ketika dilengkapi dengan fitur-fitur produk, ya, ada desain, ada barcode di sininya, ada barcode kayak gitu tuh. Kemudian ada ingredient di sini. Kemudian ada sertifikat MD, ada labelnya, label halal atau sertifikat ISO, ada kemasan yang menarik, maka nilainya akan bertambah, 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 bertambah. Memberikan nilai tambah sekitar 10%. Penambahan informasi, kejelasan isi daripada produk dapat meningkatkan nilai 19 sampai dengan 20%. Sertifikat MD yang merupakan bagian daripada jaminan ya untuk kesehatan, di atasnya PRT itu bisa meningkatkan nilai tambah 5% sampai dengan 10%. Sertifikat halal dapat meningkatkan 5 sampai dengan 10%. Kemasan yang menarik bahkan sangat signifikan sampai dengan 50%. Jadi awalnya hanya dijual 1.000, ketika dilengkapi dengan fitur-fitur produk itu, barangkali orang bersedia membelinya di atas harga Rp10.000. Di atas Rp10.000. Itulah dia. Ketika ada kreativitas dimasukkan dalam produk, orang bersedia membeli dengan nilai tinggi. Dikarenakan perceived value, ya, nilai yang dirasakan oleh customer lebih tinggi daripada produk itu hanya berupa keripik dibungkus pakai plastik lalu dilem pakai api lilin. Kita lihat ada produk yang
dipenuhi dengan kreativitas, ternyata value-nya sangat tinggi. Sangat inovatif, Apple. Brandnya saja itu harganya pernah mencapai 355 miliar dolar. 355 miliar dolar. Walaupun di tahun ini ada penurunan ya. Amazon ini dia naik tahun ini jadi nomor 1 Amazon tahun ini. Kemudian yang ini hampir sama di bawah sedikit daripada 300 billion dolar. Nya saja seharga sekian. 300 billion dolar itu berapa itu? 1 billion dolar itu 14 triliun rupiah. 14 triliun dikali 355. Itu nilai brand merek daripada Apple. Apple Incorporation. Nah, itu adalah dampak daripada begitu banyaknya kreativitas yang masuk di dalam fitur-fitur produknya sehingga nilai tambah. Kita ambil contoh yang lain, kisah yang lain. Siapa yang tidak kenal Kodak? Kodak adalah produk yang dahulu ketika orang berfoto, kalau di kampung kami, orang berfoto lalu dikatakan berkodak. Sama dengan ketika orang naik motor, pakai apa ke sini? Pakai Honda. Gitu. Padahal motornya Yamaha. Cuma karena Honda sudah menjadi sesuatu yang identik dengan sepeda motor, sehingga orang kemana-mana kalau naik Suzuki, naik apa ke sini? Naik Honda. Nah, itu di wilayah tertentu. Kalau itu di Sumatera Barat seperti itu dahulu. Saking kuatnya brandnya Honda. Begitu juga saking kuatnya brandnya Kodak. Sehingga Kodak ini pernah mencapai penjualan 16 billion dolar tahun 1996. Perjalanannya begitu panjang, penuh dengan inovasi-inovasi. Nah, ada suatu hal yang terjadi. Pada tahun 1976, seorang peneliti dari laboratoriumnya Kodak, teknologi video, teknologi kamera digital. Hanya saja waktu itu isunya adalah untuk penyimpanan digital ini biayanya masih sangat mahal. Jadi kamera digital pertama kali dipatenkan di tahun 1976 ditemukan pertama kali oleh karyawannya Kodak. Nah, Kodak tidak tertarik dikarenakan mereka adalah pimpinan. Jadi pada waktu tahun 1976 itu kalau kita lihat dia dalam hal fotografi, raja di dunia. Dia memproduksi kamera analog, dia juga memproduksi film, ya, film negatif. Jadi dia menjadi raja dunia. Ketika ada teknologi diperkenalkan, mereka tidak tertarik karena mereka sedang berada di puncak. Sehingga tersimpanlah paten itu bertahun-tahun lamanya. Tersimpan bertahun-tahun lama. Akibatnya apa? Nah, inilah dia yang terjadi. Suatu gelombang tsunami yang luar biasa, di mana penjualan kamera, 95 itu, penjualan kamera, itu terjual per tahun itu masih 15 juta kamera, lalu naik sampai tahun 2019, mencapai 20 juta unit kamera, dan yang menjadi pemimpin pasar pada waktu itu adalah Kodak di seluruh dunia. Akan tetapi dengan munculnya teknologi baru, kita perhatikan, itu kurang lebih 20 tahun sesudah paten pertama, kamera digital naik. 30 tahun setelah itu, berarti tahun 76 sampai tahun 2006, ini pada waktu paten biasanya kan berakhir 30 tahun ya, maka penjualan di tahun 2000 ini, penjualan kamera digital mulai menyalip kamera analog, kemudian penjualan itu naik lagi, sampai akhirnya penjualan kamera digital pun tergeser oleh teknologi baru yaitu smartphone. Jadi smartphone mulai menggeser dominasi sesudah selama kurang lebih berapa nih? 2000. Enggak terlalu lama nih. Dari tahun 2000 sampai tahun 2007, 6 tahun saja ya merajai dunia kamera. Kemudian muncullah
HP smartphone yang memiliki kemampuan yang dapat menggantikan untuk sebagian besar kebutuhan daripada masyarakat, kebutuhan publik ya terkait dengan kamera. Maka kamera digital pun turun. Coba perhatikan bagaimana menurunnya penjualan daripada film. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi dikarenakan masuknya kreativitas, yaitu teknologi baru di dalam pasar, dalam sebuah produk. Sehingga siapa yang tidak mau berubah, maka pada akhirnya dia lenyap. Nah, itulah yang terjadi dengan Kodak. Ya. Penjualannya 16 miliar dolar pada tahun 1996 menurun menjadi 1,5 miliar dolar dengan kerugian 2016. Kodak kemudian dinyatakan bangkrut. Lalu bagaimana nasib daripada Fuji Film? Fuji Film bermain dalam bidang yang sama dengan Kodak. Hanya saja perbedaannya adalah Fuji Film memiliki beberapa diversifikasi. Walaupun Kodak sebenarnya diversifikasi juga. Nah, ketika kamera digital diperkenalkan, kemudian film digital, film negatif mulai pada akhirnya penjualannya menurun drastis, maka berbeda dengan ini bukan analisis eksternal, analisis internal. Di internal mereka ternyata memiliki kekuatan di dalam formula kimia, hasil labornya lebih daripada 30 formula. 30 formula ini adalah formula yang ditujukan untuk mempertahankan warna film, warna foto, anti-aging. Jadi aplikasi awalnya adalah anti-aging untuk mempertahankan warna foto. Tetapi ketika foto tidak lagi dicetak, orang sudah berubah jadi digital, maka tentu penggunaan daripada formula-formula yang mereka temukan yang anti-aging ini pada akhirnya harus dicarikan aplikasi yang lain. Nah, anti-aging yang mereka punya ini adalah antioksidan. Antioksidan. Nah, ternyata ketika berpotensi ini dengan ahli farmasi, maka akhirnya produk dari formula anti-aging yang awalnya untuk kebutuhan foto itu dapat diaplikasikan untuk produk yang lain, yaitu produk kosmetika. Itulah dia. Nah, ini nih Bu Tere, Pak Agus, produk dari hasil pengembangan kreativitas dengan memanfaatkan kekuatan dari laboratoriumnya Fuji yang menghasilkan Fujifilm Astalif Photogenic Beauty. Jadi anti-aging untuk warna foto ternyata dapat digunakan untuk keperluan kosmetik. Sehingga penjualan dari Fujifilm sejak tahun 2000 kita perhatikan mereka awalnya bersamaan revenue-nya sekitar 10 billion ya. 10 billion dolar. Kodak stabil bukan stuck sampai tahun 2006, kemudian dia menurun dan seterusnya. Sementara penjualan dari Fuji, perusahaan Fuji justru naik dengan melakukan diversifikasi produk. Jadi beda nasib. Yang membedakan mereka adalah kreativitas. Yang satu melakukan diversifikasi, yang satu terlena dengan lalu. Akhirnya mendeklarasikan bangkrut pada tahun 2012. Itulah nasib daripada dua perusahaan yang bermain di area yang sama. Yang berbeda di situ adalah bagaimana cara menyikapi perubahan lingkungan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Nah, inilah adalah bentuk kurang lebih gambaran revenue dari diversifikasi produknya Fuji Xerox. Mereka bermain di office product, ada fotokopi, ada printers, dan lain-lain. Mereka juga main di bidang kesehatan, di imaging, di TV, di smartphone, dan lain-lain. Oke, jadi kreativitas itu apa saja sih bentuknya? Nah, gitu. Jadi bisa jadi ide-ide baru, bisa jadi berpikir di luar kebiasaan, menggabungkan berbagai macam konsep, pendekatan tak lazim,
Kalau dari aspek desain produk bisa berupa estetika, fungsionalitas, ergonomi, pengalaman daripada pengguna atau customer experience dan lain-lain. Kreativitas dapat masuk ke area-area seperti itu. Nah, sekarang kita bicara kreativitas di dalam nilai tambah. Konsep daripada nilai tambah itu ditarik jauh ke belakang ke dalam konsep yang dikatakan sebagai konsep value chain dari Porter. Jadi konsep value chain itu bahwa aktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa itu terdiri dari ada aktivitas utama atau primary activity, ada aktivitas support atau aktivitas. Aktivitas tersebut harus memberikan nilai tambah kepada produk atau creating value pada produk. Konsep ini digunakan walaupun bentuknya generik tapi sangat dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam semua aspek ya. Nah, saya akan mengambil sebuah ilustrasi ya. Dengan berdasarkan konsep ini bahwa di dalam konsep value chain atau value added itu bahwa setiap aktivitas yang dilakukan atau ditambahkan ke dalam harus memberikan nilai tambah. Apabila ada aktivitas tidak memberikan nilai tambah, dia dikatakan sebagai non-value added activity. Seluruh non-value added activity harus dikurangi nilainya. Apa contoh? Harus dikurangi proporsinya. Apa contohnya? Inventory. Kalau tidak ada inventory, maka produk dalam proses produksi nanti akan terganggu kelancaran proses produksinya. Terganggu kelancarannya karena tidak ada bahan baku dan sebagainya. Karena itu perusahaan harus, tapi inventory yang berlebih-lebihan dia akan menjadi biaya. Ada tidak ada gudang, nilai produk tidak akan bertambah. Dia itu adalah evil tetapi necessary evil. Maka tugas daripada kita adalah mengurangi yang non value added, kurangi nilai inventory. Contoh yang lain adalah menunggu. Produk menunggu sebuah mesin selesai memproses. Maka produk menunggu atau tidak menunggu, nilainya tidak bertambah. Maka menunggu pun harus dikurangi. Yang harus dimaksimumkan adalah memaksimumkan aktivitas yang menambah nilai. Ada inbound logistik, ada operations, ada outbound logistik, ada marketing, ada sales, dan service. Nah, saya akan ambil sebuah ilustrasi. Peningkatan nilai tambah di dalam distribusi transportasi. Kita coba lihat bagaimana kreativitas dapat menyelesaikan problem ini. Kebetulan saya cukup lama beraktivitas di pabrik semen, karena itu saya akan bawa contoh real di dalam perusahaan. Kreativitas dapat digunakan. Satu kreativitas, kemudian ada konsep value added dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, ini ilustrasi. Saya ambil ilustrasinya seperti ini. Pabrik semen Padang itu berasal atau berada di Kota Padang. Kurang lebih 65-70% daripada produknya itu dilempar keluar melalui jalur laut. Hanya sekitar 20-an sampai 30% produknya menyebar di sini dengan menggunakan jalur darat. Sementara sisanya 70% menggunakan jalur laut. Nah, problem di perusahaan ini adalah biaya transportasi mencapai 1 triliun rupiah. Revenue perusahaan pada waktu itu kurang lebih sekitar 5 triliun. 5 triliun revenue perusahaan. Tersedot untuk biaya distribusi transportasi 20%-nya, yaitu 1 triliun. Apa yang menarik di sini? Yang menarik di sini adalah nilai waktu tunggu mencapai 100 miliar per tahun. Waktu tunggu apa? Nah, untuk dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, ada dua saja caranya. Ya, satu, tingkatkan revenue, yang kedua tekan cost. Tingkatkan uang hasil penjualan atau tekan cost. Meningkatkan revenue ada pula dua cara. Yang pertama, tingkatkan harga jual. Yang kedua, tambah volume penjualan. Dari sisi biaya, maka yang dilakukan adalah efisiensi atau tekan aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai. Tekan biaya. Nah, di antara 5
komponen biaya terbesar dalam industri semen, salah satunya adalah distribusi dan transportasi. Oke, mari kita lihat bagaimana cara melakukan penghematan di biaya distribusi dan transportasi. Semen dibawa dengan kapal. Kapal itu nanti tiba di pelabuhan, lalu dia dimuat. Setelah semennya dimuat, kemudian dia dikirim ke tujuan. Sampai kapal di tujuan, kemudian akan bongkar. Kemudian setelah dibongkar, dia akan kembali. Perhatikan ilustrasi yang saya buat ini. Jadi, kapal tiba di port of origin. Jadi ini kalau boleh saya katakan ini adalah merupakan gambaran proses bisnisnya. Kapal tiba di sini. Ini adalah pelabuhan muat. Maka aktivitas yang terjadi di sini adalah aktivitas muat. Kemudian kapal akan dibawa ke daerah tujuan. Tapi ada tapinya di sini. Ini adalah pelabuhan tujuan. Ternyata ada kapal lain belum selesai bongkar. Karena itu si kapal menunggu. Katakan saja dia menunggu 1 hari atau 2 hari. Waiting. Setelah kapal yang ini bergerak ke sini, kapal yang berisi muatan ini kemudian melakukan proses pembongkaran. Proses pembongkaran itu bisa mencapai waktu 2 hari. Kemudian dia akan berhenti atau menunggu izin untuk kembali ke pelabuhan tujuan. Sesampai di pelabuhan tujuan, seharusnya dia bisa langsung muat, tapi ada kapal lain yang masih sandar. Karena itu dia harus menunggu lagi. Bisa 1 sampai 2 hari. Jadi total waktu tunggu mencapai 3 hari. Nah, ingat, mendistribusikan semen adalah primary activity, yaitu outbound logistik. Menunggu juga aktivitas. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah sewa kapal itu sehari bisa mencapai 150 juta per hari. Jadi apabila dalam satu siklus kapal menunggu 3 hari, maka perusahaan telah boros atau biaya 450 juta rupiah per trip. Satu siklus. Dalam 1 bulan ada 3 siklus. Maka dalam 1 bulan 1 buah kapal itu mengalami masa tunggu yang nilainya 450 juta dikali dengan 3. Udah dapat mobil Alphard mewah. Seakan-akan setiap bulan perusahaan menyeburkan 1 mobil Alphard yang mewah ke laut. Problemnya pula, kapal itu ada 10 buah kapal. Sehingga total waktu tunggu dalam 1 tahun lebih daripada 100 miliar rupiah. Oke. Jadi kita mau memperaktivitas di dalam menyelesaikan persoalan ini agar nilai tambah bagi perusahaan naik. Apa yang harus dilakukan? Langkah yang pertama adalah gambarkan proses bisnisnya. Langkah yang kedua, identifikasi apa saja aktivitasnya. Yang ketiga, lakukan identifikasi apa saja aktivitas yang tidak menambah nilai dan berapa ukurannya. Maka akhirnya kita ketahui waktu aktivitas yang tidak menambah nilai adalah waktu tunggu kapal di port of origin dan port of destination yang totalnya menilai sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Pertanyaan, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Mudah saja, kita ajukan pertanyaan, why? Kenapa harus menunggu? Karena kapal lain belum selesai bongkar atau muat. Kenapa kapal lain belum selesai muat? Dikarenakan laju pemuatan adalah 250 ton per, sementara yang akan dimuat adalah 10.000 ton.
sehingga proses memuat membutuhkan waktu 40 jam. Akibatnya, apabila ada dalam durasi itu kapal lain datang, maka tunggu. Jadi penyebabnya adalah adanya bottleneck di kapasitas pemuatan dan bottleneck di kapasitas pembongkaran sebagai akibat dari rendahnya kapasitas. Solusinya adalah naikkan kapasitas. Naikkan kapasitas muat yang dari sebelumnya 250 ton per jam naikkan menjadi 1.000 ton. Kapal 10.000 ton itu selesai muat dalam 10 jam saja, kasarnya demikian. Tinggal kita bicara berapa biaya untuk meningkatkan kapasitas muat. Setelah dicek ternyata biayanya hanya sekitar 6M saja. Katakan untuk kecepatan bongkar juga 6M. Maka total investasi kita untuk memperbaiki bottleneck ini adalah 12 miliar. Setelah ini dilakukan, apa penghematannya? Nah, masalah yang seperti ini terjadi sekian lama tidak pernah muncul ke permukaan dikarenakan data tidak ada. Terasa ada, data tidak ada. Sehingga ketika ada usaha atau ada proposal untuk menaikkan kapasitas, proposal tersebut dicoret dikarenakan duitnya terlalu banyak, 6 miliar. Atau 12 miliar, coret. Setiap tahun kena coret terus. Maka, kenapa bisa begitu? Karena data 100 miliar per tahun ini tidak pernah muncul. Kenapa data 100 miliar tidak pernah muncul? Karena waiting time tak pernah dihitung. Jadi pernah dihitung. Ada tercatat secara manual, tapi tidak dijumlahkan. Tidak dihitung dalam bentuk rupiah. Kalau dari awal-awal manajemen tahu bahwa ternyata ini nilainya besar, maka sudah pasti dia tahu solusinya. Jadi sebagian besar problem yang ada di industri adalah ketika problemnya tidak muncul ke permukaan. Kenapa tidak muncul ke permukaan? Karena tidak ada data yang dapat diolah menjadi informasi. Nah, ini kemudian dilakukan di tahun 2012. Tahun 2012 sampai 2013 dilakukan perbaikan bottleneck-nya bisa diperbaiki. Maka apa hasilnya? Hasilnya saya menghitung tahun 2011 itu total waktu tunggu itu bernilai 100 miliar. Kemudian setelah diimplementasikan, saya cek lagi di data tahun 2014, ternyata waktu tunggu tinggal 45 sampai 50 miliar. Dari sini saja kita telah hemat sebanyak 50 miliar per tahun. Lihatnya dengan investasi sekitar 12 miliar total, kita hematnya 50 miliar per tahun. Ingat ya, per tahun ya. Artinya kalau sudah jalan 10 tahun, total penghematan kita telah mencapai 500 miliar dengan investasi hanya 12 miliar saja. Itu kurang lebih gambaran bagaimana kreativitas dapat meningkatkan nilai. Dengan cara apa? Melakukan analisis value added di dalam perusahaan tersebut, mengedit sampai akhirnya kita memperoleh ada aktivitas yang tidak menambah nilai. Lalu lakukanlah upaya untuk mengurangi atau mengeteknya. Itu contoh. Jadi itu kurang lebih gambaran ya tentang bagaimana kreativitas dapat menyelesaikan persoalan sehingga meningkatkan nilai tambah di perusahaan. Oke. Jadi kreativitas value added itu value added sendiri merupakan kelebihan yang dapat diberikan oleh produk Anda sehingga customer dapat dengan rela membayar lebih mahal daripada produk kompetitor. Apa bentuknya? Bisa fitur tambahan, kualitas yang lebih baik, atau harga yang terjangkau. Kurang lebih demikian. Oke. Saya sebetulnya memiliki ada contoh yang lain yang dapat saya share terkait dengan tapi mungkin bisa kita di dalam sesi diskusi selanjutnya. Saya serahkan dulu sama Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Hermadi. Luar biasa, Bapak ya.
Jadi kalau kita bicara value added dengan materi yang sangat detail, dan Pak Himadi mampu memaparkan dengan jelas detail, kita bisa terbuka ya tentang added value. Baik, untuk sesi pertama, break dulu. Tadi Bu Tri telah menyampaikan bahwa program Pasca Sarjana Asia tetap menerima pendaftaran mahasiswa baru sampai dengan Agustus. Tetapi Bapak Ibu, ya, ada tetapinya. Kalau misalnya telah memenuhi kuota, maka dimungkinkan akan ditutup. Jadi kalau Bapak Ibu sangat berminat sebagai mahasiswa program Pasca Sarjana, segera daftarkan diri ke admin Pasca Sarjana. Informasi bisa Bapak Ibu cek di website kami. Coba saya share dulu website, tadi sudah saya tampilkan ya. Alamat websitenya adalah program Pasca Sarjana S2 Asia.ac.id. Mumpung masih dibuka pendaftaran, akan lebih cepat, lebih baik. Nah, ini mau saya tampilkan, sudah muncul Bapak. Ini adalah websitenya s2asia.ac.id. Nah, yang Bapak Ibu saksikan hari ini, ya, yang Bapak Ibu simak dan nikmati hari ini, yang disebut sebagai open lecture. Open lecture ini dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Mungkin di Indonesia hanya kampus Asia yang berani seperti ini. Selama 2 minggu sekali, kampus Asia akan mengundang beberapa narasumber yang hebat dengan pengalaman yang luar biasa. Jadi untuk kuliah terasa jauh lebih murah. Bapak bayangkan kalau ikut seminar harganya 5 juta atau 10 juta. Nah, ini bisa Bapak ikuti setiap Jumat ya, di minggu pertama atau minggu ketiga. Sebab saya share dulu websitenya. Ini telah open Bapak ya. Mumpung kita masih buka. Masih ada peluang Bu Tiri kalau misalnya dibuka sampai Agustus atau mungkin saya sudah mulai memenuhi kuota Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang telah ambil S2 ya, tapi gelarnya MSI, MBA dan sebagainya, boleh ambil MM di kampus Asia. Biar panjang. Semua background S1 jelas Bapak ya. Jadi semua background apapun bisa. Karena Bapak Ibu tadi melihat ya di sesi pertama sebelum dimulai ada background teknik, background mesin, background apapun bisa. Ya. Kenapa MM ini nanti akan ada penyesuaian matrikulasi. Akan dibahas dalam saat matrikulasi. Pasti bisa. Nah ini websitenya Bapak ya, tadi saya cari sudah ketemu. s2asia.ac.id. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi mahasiswa, klik saja register now. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu isi dan lengkapi. Nah ini. Lagi proses. Nah ini. Silakan Bapak Ibu isi ya. Registrasi berikut, nama lengkap, alamat, kota dan sebagainya Bapak ya. Jenis kelamin, agama, nomor HP, pilihan konsentrasi. Untuk pilihan konsentrasi kita memiliki 4. Jadi kalau yang hari Selasa dan Kamis difokuskan pada manajemen bisnis, pendidikan, publik, serta pariwisata. Kalau yang kelas hari Sabtu sama, bisnis, pendidikan, publik, pariwisata. Kemudian setelah diisi, klik I'm not robot, kirim pendaftaran. Atau bisa juga Bapak Ibu chat di sini, ada WA, boleh Bapak Ibu chat saja, nanti akan ketemu dengan admin Pasca. Segala pertanyaan akan dijawab. Dilayani mulai pukul 8 sampai dengan pukul 8. Nah, kebetulan program Pasca Sarjana Asia telah bekerja sama dengan kampus UB Malang, Universitas Gadjayana, kemudian dalam proses dengan kampus Petra. Jadi kalau Bapak Ibu yang saat ini telah lulus atau sudah ujian tesis menuju jurnal, silahkan sudah mulai di-open kalau Bapak Ibu ingin lanjut S3. Mau di UB boleh, di Gadjayana atau di Petra. Kalau Petra jurusannya linear ya Bapak Ibu, MM ya, berarti Bapak Ibu ambil doktornya manajemen. Kalau dokter ke pertahanan, boleh-boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu bukan dari guru atau dosen, boleh S3-nya berbeda. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Hen menjalankan ibadah sholat,
saya ingin menyampaikan sesuatu hal terkait dengan proses perkuliahan di S2 Asia. Jadi untuk program kuliah kelas reguler, kegiatan perkuliahan dilaksanakan hybrid ya Bapak Ibu. Jadi ada sesi di mana kuliah visit ke kampus ya. Itu biasanya dilaksanakan di hari Sabtu pukul 2 sampai 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, jadi kemarin minggu lalu kami ada studium general, jadi lumayan banyak yang hadir, ada 30 lebih di kampus Institut Asia, tetapi kami yang di luaran sana juga tetap ikut bergabung dalam proses perkuliahan hybrid di hari Sabtu. Kemudian seperti biasa, program perkuliahan kami dalam pembimbingan tesis, karena saya ingin menceritakan sedikit, karena di antara Bapak Ibu ada teman-teman yang belum bergabung menjadi mahasiswa S2 Asia. Jadi sistem pembimbingan tesis di S2 Asia dilaksanakan secara in-class ya, jadi tidak by request. Kami punya program pembimbingan yang dilaksanakan secara in-class sebanyak 6 kali pertemuan, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan pembimbingan direct ke dosen pembimbing masing-masing, boleh lewat WhatsApp atau lewat Zoom atau bisa juga lewat email. Ya, jadi pembimbingan yang formal in class kami laksanakan sebanyak 6 kali. Sesuai babnya, bab 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apakah masih bisa melakukan pembimbingan di luar in class? Sangat-sangat bisa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa direct ke dosen pembimbing masing-masing. Kalau di program S2 Asia, meskipun pembimbing Bapak Ibu mendapatkan dua pembimbing, pembimbing utama dan pembimbing pendamping, tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu boleh untuk sharing dengan dosen-dosen yang ada di tempat kami. Jadi kami nggak saklek ya Bapak Ibu, boleh misalnya Bapak Ibu dibimbing oleh Pak Agus Rahman dan Pak Fatur, tetapi mau ngobrol dengan saya boleh juga gitu. Jadi kami sangat terbuka untuk hal-hal itu, karena setiap dosen terkadang memiliki konsentrasi yang lebih advance ya, tapi secara metodologi kami semua sama gitu. Jadi sistem penulisan, metodologi penelitian kami semua sama gitu. Jadi monggo kalau mau lintas, dan beberapa mahasiswa masih di semester 2 kalau nggak salah ya, semester 2, semester 1 ini sudah mulai think tank saya loh. Bu, saya boleh nggak ya nyicil judul? Ya boleh aja ya, karena menyusun tesis itu memang butuh waktu. Jadi untuk yudisium ada syarat untuk yudisium harus publikasi artikel jurnal Bapak Ibu. Ya, jadi kalau belum publikasi artikel jurnal, terpaksa yudisiumnya di hold gitu ya, karena itu sebagai salah satu prasyarat. Jadi Bapak Ibu yang mau nyicil, saya nyicil judul dulu boleh, diawali dari judul, kemudian cari jurnal penelitian terdahulunya gitu ya, itu boleh. Jadi curi waktu dulu. Kadang ada yang kemarin hubungi saya, Bu, saya semester depan ada tugas ke luar negeri, terus saya mau ini ya, nyicil-nyicil dulu, terlepas dari saya belum tahu pembimbingnya siapa. Oh silahkan, mau ngobrol sama siapa boleh. Jadi kami terbuka untuk hal-hal itu. Gitu. Ya Bapak Ibu jangan khawatir, dan kami nggak saklek-saklek banget gitu. Ya. Kemudian proses perkuliahan, kami ada program pelatihan bahasa Inggris yang bersertifikasi Cambridge University, bekerja sama dengan Mentari Group. Jadi kami kelas eksekutif ada program studi konsentrasi pendidikan Bapak Ibu. Ya, ini memang berkat kerjasama kami Mentari Group yang luar biasa, dan ini terjalin juga berkat
dari Mentari Group juga. Jadi Bapak Ibu yang sudah berstatus menjadi mahasiswa Asia S2 khususnya ingin mengikuti pelatihan bahasa Inggris 80 jam yang bersertifikasi seumur hidup dari Cambridge University bisa. Ya, nanti bisa menghubungi kami. Ada biayanya, tetapi itu biayanya sangat murah dibandingkan Bapak Ibu mengikuti di luar sana. Itu ya. Jadi ini biayanya kalau statusnya sebagai mahasiswa Asia ada special price, tapi kalau di luar mahasiswa S2 Asia sesuai biaya reguler itu ya. Dan seperti biasa biaya di perkuliahan di S2 Asia itu diberikan atau di sistem pembayaran secara bertahap, tidak sekaligus. Jadi sebelum ujian akhir, biasanya tim admin akan merimain Bapak Ibu untuk membayarkan tahapan berikutnya. Jadi, nah setelah mau ujian tertutup, nah itu harus sudah lunas gitu ya. Jadi sangat-sangat ringan sekali. Bagaimana dengan TOEFL dan TPA? TOEFL dan TPA kita bekerja sama dengan pihak eksternal, ya bekerja sama dengan pihak eksternal yang diselenggarakan di Institut Asia itu, ya secara online, tuh ya. Jadi penyelenggaranya bukan Institut Asia, tetapi kami bekerja sama dengan pihak eksternal untuk menyelenggarakan tes TOEFL dan tes potensi akademik. Tuh. S2 Asia sedang berproses untuk bekerja sama Bapak Ibu Alaska, alumni Pasca Asia, bisa melanjutkan program S3. Nanti segera akan kami informasikan setelah semuanya tertata dengan rapi. Ya, jadi belum lama ini kami sedang menjajaki bekerja sama dengan beberapa universitas yang sudah berjalan sih dengan Universitas Brawijaya ya. Tetapi masih ada 2 universitas yang sedang berproses. Jadi nanti kami akan informasikan lebih lanjut. Yang 2 universitas ini sepertinya linear karena S3 manajemen. Nah, yang dari Brawijaya ini untuk program studi ketahanan dan lingkungan. Nah, ini jadi kami kalau ini terrealisir total kami bekerja sama untuk program S3 ada 3 universitas yang bekerja sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Saya masih menunggu loh Bapak Ibu mana teman-temannya karena kami mengutamakan yang direkomendasikan oleh alumni ya. Jadi monggo yang ingin apply S2 masih ada kuota sih ya. Kalaupun nanti ini mungkin tidak bisa ikut yang perkuliahan di bulan September, nanti kami akan ikutkan di program kuliah yang bulan Maret karena di Institut Asia penerimaan mahasiswa baru untuk S2 setahun 2 kali ya. Saya nggak tahu ya di perguruan tinggi lain ada yang setahun sekali, tapi di kampus kami setahun 2 kali. Di beberapa perguruan tinggi swasta di Jawa Timur setahun juga 2 kali. Kami juga 2 kali, tetapi kami terbatas dengan rasio. Jadi tidak bisa menerima lebih atau overload gitu ya. Jadi tiap hari memang buka pendaftaran, tetapi kalau bulan September ini kami full, kami akan alihkan di bulan Maret. Oke, baik Pak Hen, monggo Pak Agus. Baik, terima kasih Pak En. Oke, silakan Untuk Pak sesi pertama, Agus. sesi tanya jawab dulu Pak En, Mary. Ya. Nah, Boleh? Bapak Ibu, boleh mengetik di chat kalau tidak bisa bergabung, tapi kalau bisa boleh Pak Ibu. Direct boleh suara. Pak Agus. Ya, ini sudah ada yang bergabung, Pak Imam Ma'ruf. Pak, silakan Pak. Langsung Pak. Untuk sementara saya tampung 3 pertanyaan dulu. Ya, baik, silakan Pak Imam Ma'ruf. Ada Darasen. Pak Agus, selamat malam Pak Henmaidi. Malam, Mbak. Luar biasa materinya Pak, membuat saya curious Pak. Tadi Bapak menyinggung tentang value added sama non value added Pak ya. Kalau kita
saya yakin Pak Henmedi juga karena tadi saya lihat sudah jadi komisaris, pasti menemukan hal yang semacam ini Pak kalau di perusahaan. Kalau misalkan kita dihadapkan Pak ya, antara kalau non value added jelas itu kita kurangi Pak. Tapi kalau misalkan dihadapkan pada value added sama business added Pak. Nah itu kira-kira kalau manajemen kan pasti dia ngomongnya ya yang jelas kan business added Pak ya. Tapi kalau misalkan untuk yang value added kadang-kadang ada sesuatu yang yang dipertahankan nanti aja deh kalau yang ini, kalau yang pasti sekarang ini dulu itu yang business added gitu Pak. Nah itu kira-kira kalau menemukan hal semacam ini Pak Angge, antara value added sama business added ini kira-kira mengkompromikannya seperti apa Pak Henmedi? Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi cara mengkompromis antara business added dan value added. Saya tamu dulu Pak Imam. Yang kedua, boleh silakan Pak Bu. Pertanyaan. Sambil menunggu Bapak Ibu, saya bacakan lagi Pak Henmedi. Jadi pertanyaan dari Pak Imam Ma'ruf adalah mengkonfirmasi antara business added dan value added. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Seharusnya ini sejalan ya. Kalau value added itu kan berpikirnya lebih mikro, ya. Kemudian yang value added itu business added seharusnya berpikirnya lebih makro dan strategik. Dua-duanya dikombinasikan, bukan dipertentangkan. Saya ingin coba ambil contoh nih. Mana yang lebih bagus, bisnisnya jualan semen atau bisnisnya jualan pabrik semen? Jualan bisnisnya semen, pabrik semen Pak. jualan semen atau jualan pabrik semen. Saya ngambil ilustrasi nih. Jadi kalau jualan semen itu marginnya itu EBITDA-nya itu paling-paling ya 20%, 22%, 23% gitu kan EBITDA-nya. Ya, kalau untuk pabrik yang di Jawa itu 40% tuh Pak EBITDA-nya itu. Kalau kami yang di Sumatera itu EBITDA 20% udah payah nyarinya tuh. Oke. Jadi mantap Pak itu. Tapi bagaimana kalau seandainya jualan pabrik semen? Jadi pabrik semen itu kan diukur nilainya 5 juta ton. Ya. Misalnya jadi kalau pabrik semen itu kapasitas 5 juta ton, kemudian harga per tonnya adalah $70, maka nilai produk itu, nilai perusahaan itu adalah $350 juta. Kalau ada perusahaan yang sebenarnya secara peralatan dia bagus, tapi karena mismanagement dia punya kapasitas terbatas, kemudian Pak Imam ambil itu pabrik, lalu lakukan debottlenecking di pabriknya, Pak, lalu naiklah dia kapasitasnya dari 5 juta ton menjadi 6 juta ton, maka nilai perusahaan sudah naik menjadi 6 juta kali 70, 420 juta ton, 420 juta dolar. Berarti Bapak sudah untung sebesar 70 juta dolar, Pak. Kadang-kadang biaya untuk debottlenecking itu tidak banyak itu. Biaya untuk melakukan streamlining barangkali problemnya adalah dikarenakan rantai pasok yang terputus. Atau misalnya karena sales ya penjualan yang pasarnya. Sehingga perusahaan yang seperti ini ya ketika diotak-atik selama 3 tahun mahal lagi. Bisa dijual katakanlah 80 juta dolar. Jadi pabrik perusahaan dibeli dengan awal kapasitasnya adalah 5 juta ton. Harga per tonnya pada waktu itu adalah $70. Sehingga nilai perusahaan pada waktu itu adalah 350. Jadi kalau dibeli sebesar 20%-nya, berarti kita hanya membeli sebesar nilai beli kita itu adalah 350 dikali 20% saja, dibagi 5, berarti 70 juta dolar aja beli. Itu udah 20% nilai perusahaan itu. Ketika 1-2 tahun perusahaan ini dibenahi, atau tahun ketiga kapasitas bisa naik 1 juta ton, kemudian value daripada pasar itu bisa naik lagi menjadi $80 per ton produksi. Maka nilai perusahaan ketika itu sudah naik menjadi 480 juta ton. Nilai perusahaan naik 130 juta ton dalam 3 tahun saja. Setelah itu Bapak tinggal jual kan? Jual perusahaannya.
cari lagi pabrik sakit yang lain. Gitu. Tetapi orang yang ada di perusahaan itu pada akhirnya merasa ini kalau diperas ini kita sudah habis airnya Pak, masih diperas lagi gitu. Karena apa? Targetnya tekan cost, tekan cost, tekan cost. Tapi value perusahaan menjadi tinggi dan melompat jauh. Ini yang dilakukan oleh perusahaan global yang membawa atau membeli perusahaan-perusahaan di Indonesia. Setidaknya itu pengalaman di pabrik semen, Pak. Dia beli pabrik semen itu dengan harga murah, kemudian setelah dia pegang 3 tahun, dia jual, keuntungannya berlipat-lipat. Sehingga kesimpulannya jauh lebih menguntungkan jualan pabrik semen daripada menjual semennya sendiri. Jadi kalau boleh saya katakan, mana yang lebih bagus? Jadi kalau seperti itu kita harus kombinasikan. Jadi kalau mau tumbuh, Anda bisa tambah volume penjualan, tekan biaya, atau lakukan ekspansi. Bangun pabrik atau beli pabrik, itu masalah pilihan. Bangun pabrik baru di Vietnam atau beli pabrik yang sudah ada di Vietnam, existing. Kalau bangun pabrik, kita butuh waktu 4 tahun untuk menghasilkan duit yang pertama. Tapi kalau beli pabrik, beli sekarang, bulan depan duit udah langsung masuk. Nah, tinggal bagaimana manage-nya. Jadi saya kira masalah bisnis edit dengan value edit jangan dipertentangkan kalau bisa disejalankan untuk membuat semua menjadi sustain. Terima kasih, Pak Agus. Ya. Baik, wah luar biasa. Ada lagi, Bapak Ibu silakan. Ini dari Pak Didik ya. Saya bacakan dulu Pak Enmedi dari Pak Didik. Kalau di beberapa industri manufacturing yang menerapkan value analysis ya, dan value engineering, apa memiliki kesamaan Pak? Jadi antara value analysis dan value engineering, apakah memiliki kesamaan? Itu dari Pak Didik. Begitu Pak Enmedi. Oke. Antara value analysis dan value engineering. Value analysis berarti kita mencoba menggali atau melakukan analisis bagaimana value itu di-create dalam sebuah produk atau dalam sebuah bisnis. Bagaimana proses menghasilkan value itu. Itu adalah value analysis. Value engineering adalah bagaimana cara merekayasa value, merekayasa nilai tambah. Ini ada contoh klasik terkait dengan ini. Ini contoh udah lama sekali, sekarang sudah jauh berubah sih. Tapi ketika kita bicara di konteks tahunnya dahulu, bagaimana pola bisnis daripada Dell Computer, ya, Dell Computer, Dell Computer, Packard Dell, Hewlett Packard, Packard Dell kan gabung dia itu. Penjualan berdasarkan cara konvensional adalah, ya kalau kita lihat rantai pasoknya, pabrik jual atau kirim ke distributor, dari distributor kirim ke agen-agen, kalau dari agen-agen terus ke retailer. Itu kalau garis besarnya. Tapi kalau globalnya, dari pabrik terus ke main distributor, dari main distributor local distributor, dari local distributor ke agen-agen, dari agen-agen ke customer. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tahap. Apabila setiap tahap itu mengambil margin 8%, 8%, 8%, 8%, 8%. Berarti total 8 kali 5, 40%. 40% itu adalah value yang di-create di sepanjang rantai sampai ke ujung. Nah, bagaimana caranya supaya yang 40% value yang di-create itu bisa dimiliki oleh perusahaan? Ya, maka tentu dicoba dilakukan. Bagaimana caranya supaya value itu kita yang memiliki? Maka dengan teknologi komputer, ya ini masih yang tradisional dulu. Dell Computer membuat mekanisme dengan melakukan re-engineering daripada prosesnya, di mana customer masuk ke aplikasi, di dalam aplikasi itu dia nanti membuat apa yang dia butuhkan, komputer tipenya apa, RAM berapa, program yang dimasukkan apa, dan seterusnya. Lalu dari situ keluar nanti quote berapa rupiah, kemudian setelah itu duitnya ditransfer, setelah ditransfer
ordernya masuk ke perusahaan. Order masuk perusahaan. Kemudian dalam waktu 1 minggu, perusahaan mengirimkan komputer ke depan pintu dari customer. Nah, kita lihat perbedaan. Dengan cara yang pertama. Oke, ya. Ini pabrik. Dari pabrik kirim ke main distributor, dari main distributor ke local distributor, dari local distributor dia kirim ke agen-agen, dari agen-agen ke retailer. Ini tahapannya 1, 2, 3, 4, 5. Jika value yang diambil, nilai yang ditambah itu ada 8% di sini, ini ambil kasar aja 8% di sini, 8% di sini, 8% di sini, 8% di sini, maka totalnya adalah 5 kali 8 sama dengan 40%. Berarti kalau di sini harganya 100, sampai di sini harganya 140. Marginnya atau selisih harganya kan 40. 40 ini milik siapa? Dengan cara tradisional, ini menjadi miliknya distributor, main distributor, lokal distributor, agen, semua retailer-retailer. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya supaya value ini dimiliki oleh si perusahaan ini? Maka Packard Bell kemudian membuat sistemnya jadi begini. Oke, seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, sekarang gini, produk dikirim dari sini ke sana, di sini tentu ada stok, ada inventory. Kemudian dikirim ke sini, di sini juga ada inventory, ada persediaan. Di sini juga ada inventory, di sini juga ada inventory. Oke. Kemudian baru customer membeli di sini. Kalau di sini butuh waktu misal 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 2 minggu, 6 minggu, jadi 2 bulan baru produk sampai di customer. Selama 2 bulan ini berarti inventory yang ada di sepanjang rantai pasok itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Oke. Sekarang diubah. Pola bisnis diubah melalui business process reengineering. Customer kemudian pergi ke sistem, masuk ke website, lalu dari situ dia membuat spesifikasi komputer atau PC atau laptop yang dia mau. Dia mau prosesornya apa, memorinya berapa, ininya apa, programnya apa, dan seterusnya. Sesudah itu keluarlah quote berapa rupiah atau berapa dolarnya. Kemudian duit ditransfer dari sini ke perusahaan. Kemudian informasi dikirim ke pabrik. Baru pabrik mulai membuatnya. Pabrik membuat dimulai dari modul-modul yang ada. Ya, tinggal rakit, tinggal install, dan lain-lain. Sehingga produk kemudian dikirim ke pintunya customer dalam 1 minggu. Coba perhatikan perbedaannya. Kalau di sini, perusahaan menerima duit, menerima uang kembali, secepat-cepatnya adalah 2 bulan. Ya, jadi produk dihasilkan dari sini, terus selama 2 bulan baru sampai terjual. 2 bulan baru uang diterima. Sementara di sini, duit diterima 1 minggu sebelum produk diterima oleh customer. 1 minggu sebelum produknya diterima. Jadi uang diterima sebelum produknya dibuat dengan sistem ini. Yang kedua, nilai tambah yang sebelumnya ada tersebar dengan kos yang sedemikian besar di sepanjang jalan ini kosnya menjadi hilang, nilai tambahnya dimiliki oleh perusahaan. Maka proses mengevaluasi, menganalisis ini adalah analisis rantai nilainya. Sementara mengubah prosesnya adalah merekayasa prosesnya. Ya. Kalau dikatakan ini sebagai value analisis di atas, kemudian mengubah prosesnya menjadi yang seperti di bawah adalah value engineering. Itu salah satu ilustrasi bagaimana perbandingan antara kedua istilah ini. Dan dampaknya kalau kita lakukan value engineering, dampaknya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Tapi tools untuk sampai ke sana adalah value analysis. Demikian, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hemadi. Bagaimana Pak Didi? Jelas Pak ya? Baik, terima kasih Pak Agus. Saya ingin lanjut dengan ilustrasi-ilustrasi yang dekat dengan kita. Bagaimana cara meningkatkan nilai tambah daripada produk? Gambar yang saya perlihatkan ini apa nih?
Kurma, Pak. Kurma. Tepuk tangan untuk yang jawab, tapi salah ya. Pohon aren, Oke. Pak. Itu dia. Terima kasih Pak Aren. Aren bisa dibuat jadi apa? Gula merah. Gula merah. Oke, aren bisa dibuat menjadi gula merah. Kira-kira harganya berapa 1 kilo? 3.000, Pak. 25.000. 25.000? 30 ke 3.000. Ini lain-lain daerah nih ya. Kalau di 30.000. Ya, Oke. 1 kilo. Ya, 30.000 1 kilo ya. Beli ke saya bisa dapat 22.000 ya, Bu ya. Begitunya. Oke. Baik. Kalau di tingkat petani, mereka jual kadang-kadang hanya dengan harga 20.000 saja. 20.000 saja per kilo. Dan untuk menghasilkan 1 kilo ini, itu dibutuhkan sekitar 9 liter atau anggaplah 10 liter. 10 liter air nira yang dari sini nanti menjadi 1 kilogram. Jadi kalau nilai jual setelah menjadi produk ini adalah 2.000, berarti selisih nilainya adalah Rp2.000. Berarti per liternya adalah 2.000. Tapi ingat, kita belum bicara berapa kayu bakar. Kita belum bicara berapa upah membuat. Maka nilai tambah yang didapat di air nira, value editnya hanya sekitar Rp1.400 saja. Rp1.400. Dan itu satu hari, satu pohon ini bisa menghasilkan sekitar 16 liter, tergantung musim. Ya, pagi diambil dapat 8-10 liter, nanti sore diambil lagi 8-10 liter. Itu adalah apanya. Nah, ketika dia sudah seperti ini, nilai tambahnya hanya 1.500, pada akhirnya petani lebih suka menjual ke orang yang membuat untuk tua. Kalau jual untuk tua 2.500, maka nilai tambahnya lebih tinggi jual untuk tua. Nah, sementara untuk wilayah seperti Sumatera Barat, tua ini terlarang kan? Orang memabukkan. Nah, tapi tidak bisa diceramahi petani ini. Jangan jual untuk tua, tidak bisa diceramahi. Tidak bisa dibawa ayat-ayat Al-Quran itu. Karena mereka akan katakan, kalau gitu Bapak belilah air nira kami ini. Lalu apabila kita katakan, ya janganlah untuk itu, bikinlah aren ini katanya. Jadi ada sebuah wilayah menghasilkan 5.000 liter air nira di satu desa loh ini. Karena jumlah pohonnya, tua muda pohonnya itu ada 30.000 batang. 5.000 liter per hari. Yang dibuat menjadi gula aren adalah 2.500, yang dijual untuk tua adalah 2.500. Nah, yang tua susah untuk dihilangkan dikarenakan nilai tambah lebih tinggi daripada untuk dibikin gula aren. 2.500 liter per hari. Nah, lalu bagaimana cara kita meningkatkan nilai tambah produk ini? Dan ingat, cara meningkatkan nilai tambah tadi kan bisa penggunaan baru, bisa kemasan baru, bisa cara pandang baru, bisa yang lain-lain, segala sesuatu yang baru. Berpikir di luar daripada kotak. Nah, apabila dibuat oleh petani menjadi seperti ini bisa harganya naik menjadi 30.000 per kilo di tingkat petani loh ya, tingkat petani. Maka terjadilah peningkatan nilai tambah dari 20.000 per kilo menjadi 30.000 per kilo. Memang terjadi peningkatan biaya, tapi nilai tambah yang diperoleh tidak lagi 1.400, tapi sudah naik kurang lebih jadi 2.500-2.600 rupiah per liter. Jadi ini sudah bisa menyaingi tua. Problemnya adalah menjualnya lebih susah. Karena itu diperlukan kreativitas di dalam jalur pemasaran baru. Kalau mau masuk ke hotel, dia minta harus dicek labor, kadar air sekian, kemasan begini dan begitu. Petani tak sanggup itu kalau sendirian. Oke. Maka sekarang kita keluar dari kota ini. Saya ajak kita untuk berpikir di luar daripada itu. Kita lihat ini. Bapak lihat apa ini? Sirup maple, Pak.
maple. Di mana biasa ditemukan? Ya, paling di hotel berbintang ya, di section ada roti-roti gitu ya. Untuk makan pancake itu kan ada sirupnya tuh, sirup maple, gitu ya. Sirup maple. Enak sih, enak ya. Harganya saya barusan cek dari salah satu toko online, 107.000 per 250 mili. Berarti per kilogramnya, per liternya, kali 4. Berarti kan sekitar 400 kali 4 berarti 15.000, 30.000. Berarti lebih dari 430.000 per liter. Per liter. Pertanyaan ya. Bisa enggak ya gula aren ini sebelum dia jadi kristal, kan bentuknya sama persis dengan ini nih, sirup. Ketika tingkat manisnya adalah sekitar 67 skala Brix. Skala Brix, skala tingkat kemanisan itu, kalau maple sirup ini di 67. Di 67 Brix, artinya kadar gulanya 67, kadar airnya ada 23. Itu dia jadi sirup. Ya. Bisakah air aren kita bikin sirup untuk menggantikan maple sirup? Nah, dengan berpikir begini, kita sudah mencoba keluar dari kotak bahwa dari aren hanya bisa untuk membuat gula aren. Sekarang kita switch keluar dari kotak itu, kita lihat ke dunia, ternyata ada produk yang lain namanya maple syrup. Kayak mana prosesnya? Mari kita lihat. Proses membuat maple syrup. Lee Blythe opens the door to his sugar house and prepares to turn the sap he has collected from maple trees in this 350-gallon container into maple syrup. First, he must start a fire in his syrup-making equipment to boil and condense the sap into syrup. The eventual end product is an amber color syrup which Blythe puts in these 8-ounce bottles and is sold or poured over pancakes at the Blythe's family's Federal Grove Bed and Breakfast. Our restaurant, bed and breakfast, is our main line of business there, and this is simply something we sought out a food. We thought about growing strawberries, and we kind of looked around. There's a lot of folks growing strawberries, so we said, maybe we'll do something different, unique, and with our food in the early 1800s, 1810. Baik, kita perhatikan. Maple syrup itu sebenarnya berasal dari ini, getah pohon maple yang paling banyak ada di Kanada. Jadi, setiap kali sekitar musim dingin terjadilah proses produksinya itu sebelum musim semi, kemudian dibor atau dibuat lubang, kemudian masukkan tappingnya. Kemudian tap itu disambungkan dengan selang-selang, kemudian nanti antar pohon saling digabungkan. Dia netes-netes tuh, netes-netes airnya ya. Dahulu kan ditampung saja seperti cara kita menampung air aren. Sekarang prosesnya sudah dengan cara dihubungkan antar pohon. Nanti menariknya itu dengan cara sistem vakum. Jadi divakum, kemudian tertarik dia. Kemudian ngumpul lagi, vakum, tertarik dia. Nah, istimewanya adalah begini. Air dari pohon maple ini itu memiliki kandungan gula sekitar 3% saja. Hanya 3% saja. 2,5 sampai 3%. Sehingga untuk menghasilkan 1 liter maple syrup dibutuhkan 40 liter air dari pohon ini. Atau bukan getah sih ya, tetapi air nira daripada pohon maple. 40 liter untuk menjadi 1 liter maple syrup. Nah, kalau aren yang di Indonesia itu kadar gulanya 12 sampai 13%. Kalau yang maple syrup hanya 3%. Kalau maple syrup butuh 40 liter untuk menghasilkan 1 liter sirup, kalau aren butuh 9 atau 10 liter aren untuk menghasilkan 1 liter sirup aren. Nah, itu perbedaan keduanya. Mari kita lihat selanjutnya. Here in the early 1800s, 1810, they called it the Sugar Maple Farm. So this historically has been sugar maple country, so we think it has a nice historical tie-in too. During a 6-week window
In late January through early March, Blythe has about 500 taps on maple trees, collecting sap to make the syrup. This tree has 3 taps with plastic tubing leading to a 5-gallon bucket. Blythe takes the bucket and dumps the collected sap into this 350-gallon tank on his truck. But most of the woods where Blythe collects the sap, he has a network of plastic tubing running from one sugar maple tree to the next. These are called your sidelines here. They actually go into the lateral line, which is kind of a network that continuously, in this case, is a half-inch main line. The system operates using gravity, just like the northern maple syrup producing states, as there must be a continual downhill slope 5 degrees, the sap flows freely. From here, Blythe dips the sap out with a 5-gallon bucket. Jadi di Indonesia itu jauh lebih luar biasa ya. Kalau maple syrup itu dia muncul hanya sekitar 6 minggu saja dalam setahun, yaitu menjelang musim semi, sesudah musim dingin. Hanya 6 minggu masa panennya. Sementara aren panen sepanjang tahun. Itu satu. Yang kedua, gula aren, air aren, itu kadar gulanya itu 12-13%. Sementara maple syrup dari pohon maple hanya 2,5 sampai 4%. Ya. Proses selanjutnya pada dasarnya sama, yaitu mengurangi kadar air sehingga tingkat kemanisannya mencapai 67. Proses itu sama persis, yaitu proses perebusan, proses evaporasi. Nah, evaporasinya kita lihat. University of Kentucky forestry specialist Deborah Hill, who came to see Blythe's operation, is originally from Massachusetts and is very believes it has a future as a cottage Nah, industry. ini perbedaannya lagi. Kalau secara tradisional, nira kita diproduksi dengan menggunakan kuali dan api kayu. Sementara maple syrup juga pakai kayu, tetapi dia membuat desain evaporator chambernya itu seperti ini. Pakai flat evaporator, kemudian kayu masuk ke bawah, sehingga proses pembakarannya menjadi sangat efisien. Sangat efisien dan tidak berasap. Karena dia yang dibakarnya adalah hasil daripada biomass yang dihasilkan dari kayu. Kita saksikan. Jadi proses ini mirip dengan yang pakai kuali besar itu. Ya, mirip. Tetapi ini lebih higienis. In Kentucky, we are never going to be a maple syrup state like New England or New York or Ohio even. That Lee is talking about regional scale cottage industry. it takes between 35 and 50 gallons of sap to make 1 gallon maple syrup. And this year, Lee Blythe hopes to make Inilah hasilnya. Dibutuhkan 35 sampai 40 liter untuk menghasilkan 1 liter maple syrup itu, makanya harganya menjadi 1 liternya itu lebih mahal daripada madu di kita. Madu kita. Oke. Dan Kanada adalah negara dengan kapasitas produksi maple syrup terbesar di dunia, mencapai 75%. 250 to 300 gallons of the sweetness. From the University of Kentucky College of Agriculture, I'm Jeff Franklin reporting. Oke, kita sudah lihat. Nah, pertanyaan berikutnya. Dapatkah kita angkat nilai daripada aren menjadi setara dengan maple syrup untuk bersaing pada pasar internasional, menemani maple syrup di hotel-hotel dan sebagai manisan untuk memakan pancake di dunia? Kenapa tidak? Tahapannya seperti apa? Lakukan sertifikasi organik, perbaiki proses produksi, jaga higienisnya, kontrol kualitasnya, maka akhirnya yang kita hasilkan adalah air aren berubah menjadi sirup aren. Kalau maple syrup dapat berharga Rp400.000 per liter, kira-kira sirup aren berapa? Berapa sirup aren? Kalau soal enak, saya sudah nyoba. Kebetulan saya sedang membina petani aren. Maple syrup itu enak, khas rasanya, tetapi sirup aren juga enak dan khas rasanya. Jadi kalau dia bisa saling mengimbangi di pasar internasional, maka nilai tambah dari produk aren yang sebelumnya nilai tambah hanya 2.500 per liter, tentu akan naik
menjadi berapa tuh? Naik 10 kali lipat kali. 25.000 per liter. Maka petani akan sejahtera. Dan Bapak Ibu yang kemudian terlibat di dalam rantai pasoknya juga akan menikmati manfaat. Oke, itu tambahan ilustrasi dari saya terkait dengan bagaimana kreativitas. Nah, satu ilustrasi lagi. Ini perlu saya ini nasionalisme nih Pak Gus. Ya, nasionalisme. Nasionalisme. Ini cerita nasionalisme. Bapak Ibu tahu, kita itu mengkonsumsi mie instan 12 miliar bungkus loh satu tahun di Indonesia ini. 12 miliar bungkus mie instan satu tahun. Oke? Kita negara kedua terbesar di dunia sebagai konsumen mie instan. Lalu pertanyaannya, produknya, bahan bakunya apa? Bahan bakunya terigu. Terigu ini dari mana? Emang ada lahan yang menghasilkan terigu di Indonesia? Enggak ada. Hampir 100% impor. Maka kita mengimpor lebih daripada 10 juta ton terigu per tahun. Untuk apa? Untuk memenuhi isi perut dalam bentuk kue, mie instan, dan lain-lain. Kalau harganya $3,5, berarti total uang kita yang keluar mencapai $3,5 miliar per tahun untuk impor. 3,5, lebih daripada 50 triliun per tahun untuk mengimpornya. Oke, pertanyaan. Apakah ada produk lokal yang dapat menggantikan terigu? Sehingga negara tidak lagi harus mengeluarkan duit 50 triliun per tahun untuk mengimpor terigu. Oke. Jadi ini kita mengimpor 10,3 juta ton terigu ini tahun 2020 per tahun. Itu untuk ngisi perut. Pertanyaannya, memangnya nggak bisa terigu ini diproduksi di dalam negeri? Bisa nggak ada produk? Ternyata ada. Apa itu? Singkong. Atau bahasa kami ubi kayu. Ternyata singkong dapat diubah menjadi tepung yang memiliki karakteristik berdekatan dengan terigu ketika dia modified, namanya mocaf. Modified cassava flour. Modified cassava flour. Saya pernah hitung, jika 25% saja terigu, tepung terigu dapat diganti menjadi tepung mocaf, 25% saja, berarti 2.500.000 ton. 2,5 juta ton tepung mocaf. Ini akan menghendaki lahan yang luas dan akan membuka lapangan kerja sekitar 2-3 juta lapangan kerja di Indonesia. Cukup 25% saja. Oke. Nah, kita ngomong aja nih. Mana actionnya? Ah, ini actionnya. Kita bikin mie dari bahan singkong. Bisakah? Bisa. Enakkah? Ah, enak juga. Kalau soal enak itu tergantung selera dan bumbu-bumbunya. Oke. Nah, saya dan beberapa teman mulai merintis ini tahun 2021. Kita buat dari bahan singkong, kemudian kita kemas, kita bantu branding, kita branding dengan branding mie Minangkabau. Asumsi gini saja. Ini bicara lokal dulu untuk Sumatera Barat. Penduduk Sumatera Barat itu 5,5 sampai 6 juta orang. Target segmen kita adalah segmen menengah.
yang ke atas ya. Itu jumlahnya di Sumatera Barat 2 juta orang. 2 juta orang. Oke? 2 juta orang target segmen kita. Kalau orang yang menjadi target segmen ini makan 1 bungkus mie kita dalam 1 bulan, maka produksi kita adalah 2 juta bungkus mie per bulan. Ini sudah membutuhkan lahan sekitar 500 hektar. Dan 500 hektar akan membutuhkan tenaga kerja sekitar 1.500 sampai 2.000 orang tenaga kerja. Cukup 1 orang target segmen makan 1 bungkus mie ini sebulan, maka sudah terbuka 2.000 lapangan kerja. Itu baru Sumatera Barat. Bayangkan kalau Indonesia. Bayangkan kalau Indonesia. Maka nah, ini dia. Ini kebetulan kita sudah masuk generasi kedua nih. Sedang bersiap-siap produksi generasi kedua. Kalau yang ini kemarin itu generasi pertama. Generasi pertama ini kalah bersaing dikarenakan rasa dan kemudian bumbu kadaluarsa sebelum waktunya, sehingga produk setelah beredar setahun kita hentikan, kita formulasi ulang, masuklah generasi kedua. Generasi kedua dengan rasa yang sudah lebih bagus. Nah, bagaimana proses untuk sampai menghasilkan produk ini? Oke, kerjasama. Produknya dijual di retail, bahan baku pabrik mokaf, bekerja samalah para entrepreneur, koperasi, kelompok tani, kemudian menjual produknya ke pabrik mokaf dimiliki koperasi, badan usaha milik desa dan sebagainya, pemiliknya ada koperasi dan lain-lain, badan usaha milik desa, kemudian produknya dikirim ke pabrik mie, dari pabrik mie nanti pabrik mie sendiri dimiliki oleh siapa? Pabrik mie-nya nanti sahamnya dimiliki oleh badan usaha, Bumnak, Bumdes, koperasi-koperasi, yayasan wakaf, dan perorangan-perorangan, kemudian produknya berupa mie, kemudian dijual ke retail dan diambil oleh masyarakat. Sehingga nilai tambah terjadi itu terbagi ke seluruh pihak yang ada. Jadilah dia produk. Jadi kita daripada kita sibuk menangisi kenapa kita mengimpor terigu, kenapa kita tidak berpikir untuk memanfaatkan bahan yang memiliki sifat mendekati terigu, yaitu singkong, dengan cara modifikasi, modified cassava flour. Dan itu dapat menghasilkan produk untuk mengangkat nilai tambah dan memberikan nilai tambah bagi para petani dan mengaktifkan lahan-lahan terlantar. Itulah Bapak Ibu, kurang lebih ini kebutuhannya nih. Ini untuk Sumatera Barat saja nih. Hanya untuk pasar Sumatera Barat saja dibutuhkan sekitar 500 hektar lahan, 10 pabrik mokaf ukuran kecil dan sedang, sehingga ini bisa dimiliki pabrik mokafnya oleh Bumnak atau Bumdes. Bumdes, 1 pabrik mokaf paling investasi 1 sampai maksimum 1,5 miliar, dan dimiliki oleh badan usaha milik desa, koperasi. Kemudian ada pabrik mie mokaf, kemudian jadilah dia entrepreneur sosial atau social entrepreneurship. Demikian Bapak dan Ibu, ilustrasi daripada bagaimana kreativitas itu dapat digunakan untuk menciptakan nilai tambah dari produk. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi sangat menarik ya Pak Bu ya, tentang cinta Indonesia. Nah ini ada pertanyaan atau pernyataan nih ya. Cintai produk-produk Indonesia. Oh katanya hanya slogan. Dari anak negeri sering tidak atau kurang didukung, Pak. Nah, silakan Pak, ada tanggapan. Ini dari Pak Ahmad Mufid ya, Pak ya. Cintalah dengan gaya Mas Pion gelup katanya. Katanya ini slogan, Pak. Sebab karya anak-anak negeri sering tidak atau kurang didukung. Itu Pak, itu dari Pak Ahmad ya. Itu kami alami kok, Pak. Produk kami generasi pertama. Oh iya, generasi pertama. Iya. Ya, generasi pertama yang tadi saya perlihatkan gambarnya itu produk generasi pertama diluncurkan bulan Juli tahun 2021. Jadi persis 2 tahun yang lalu. Kemudian masuk pasar mendapatkan sambutan, tapi orang senantiasa mengait-ngaitkan dengan produk mie yang sudah instan yang sudah beredar.
yaitu yang berbahan terigu. Kemudian harganya begini, harga begitu. Saya katakan begini, produk ini dari tepung mokaf itu gluten free loh. Sehingga segmennya adalah lebih sehat. Satu. Yang kedua, dalam setiap bungkusnya itu terdapat tetesan keringat petani Indonesia. Dan terdapat kegembiraan anak-anak petani yang melihat masa depannya cerah dikarenakan orang tuanya memiliki lahan singkong sehingga dia bisa sekolah. Jadi yang kita jual kepada masyarakat itu adalah semangat seperti itu. Bahwa dalam setiap kunyahan Anda memakan mie ini terdapat rasa cinta terhadap tanah air. Menarik, Pak. Dan itu tidak mudah itu, Pak. Dan itu tidak mudah. Apalagi kemarin kami bertahan dengan non-MSG. Tuh berat sekali itu untuk bersaing dengan yang MSG. Karena mulut orang itu sudah micin semua. Ketika masuk produk non-MSG yang kita label sehat, aduh berat sekali bersaing. Dan kami kemarin itu ada miss di dalam bumbu sehingga bumbunya kadaluarsa sebelum waktunya. Yes. Itu luar biasa sekali, Pak. Produk terpaksa kami tarik, kemudian kami musnahkan, dan kami lakukan riset ulang bumbu dengan varian baru. Dalam rangka apa tadi? Menciptakan nilai tambah bagi produk-produk dalam negeri. Tapi kita tidak putus asa, Pak. Terima kasih. Mari kita cintai produk-produk. Betul, Pak. Berarti yang tidak mencintai itu generasi micin, Pak ya. Harusnya mulai dari kita ya, Pak Bu ya. Mencintai produk-produk Indonesia. Mulai dari kita. Ini apa? Ada pernyataan apa lagi? Oh, really amazing. Wah, pemaparannya. Ya. Baik, silakan. Ada yang resen tadi saya lihat. Oh, Pak Imam lagi ya, Pak. Silakan Pak Imam Ma'ruf. Ya, terima kasih Pak Hemedi. Aktif langsung sekali aktif terus aktif ya nih Pak Imam. Ya, silakan Pak Imam Ma'ruf. Saya tahun 2012-2013 sudah nyoba produksi tepung mokaf Pak Hemedi. Dan alhamdulillah terhenti karena edukasinya yang sangat luar biasa berat bagi kami, bagi keluarga, bagi kami. Akhirnya kami memutuskan untuk cari peluang yang lainnya. Waktu itu yang menjadi masalah adalah kalau edukasi memang ya Pak, yang tidak tergantikan itu ada aroma dari mokaf itu yang tidak semua orang itu tidak semua orang itu berkenan dengan aroma itu. Berkenan dengan aroma itu. Akhirnya, tapi kalau misalnya kita bicara tentang rasa, kemudian berbicara tentang tekstur dan sebagainya, nutrisi dan sebagainya, itu memang bagus Pak Nggih. Cuma waktu itu kami memang lelah Pak di edukasi karena sempat dimaki-maki juga. Ini kenapa kok tepungnya bau gitu? Padahal ya memang mokaf seperti itu gitu. Mokaf seperti itu. Nah, sangat luar biasa Pak kalau misalkan Pak Hemedi bisa menginisiasi di untuk pabrik mokaf itu, dan kayaknya bisa dirilik kembali Pak akhirnya Pak untuk usaha mokaf ini Pak. Nah, coba kalau saran Pak Hemedi kayak misalkan kalau di Jawa itu ada beberapa pabrik Pak sebenarnya, cuman mereka itu untuk kuantitinya tidak besar Pak, tidak bisa besar memang Pak ya. Kami pernah menembusi ke salah satu supplier Pak, supplier yang masuk ke mie itu, mereka nantangnya malah gini Pak. Kalau kamu bisa suplai saya 1.000 ton per bulan, maka nanti saya akan kasih kamu kesempatan untuk ngambil slot gitu Pak. Ya kalau kita bicara di kita sebagai masyarakat kecil 1.000 ton itu kan sudah luar biasa Pak. Sehingga kita tidak bisa membayangkan dari mana ini dapatnya itu kan ya. Nah itu Pak kira-kira Pak. Kalau mungkin bisa dicontoh Pak, mungkin bisa diceritakan kira-kira untuk menaklukkan masalah edukasi ini bagaimana Pak kalau yang ini tadi itu Pak. Terima kasih Pak Hemedi. Baik. Terima kasih Pak. Jadi kita beruntung nih sekarang karena produk mie yang kita kembangkan ini sudah ada pendahulunya yang sudah beredar di pasar dengan investasi yang masif Pak. Lemonilo. Nah, oke, jadi sudah ada yang di depan. Jadi kita tinggal mengiringinya saja. Jadi apa ini? Ya kayak itu gitu. Apa nih? Ya kayak yang itu gitu Pak. Jadi sudah ada beruntung dikarenakan
teman-teman kita, anak-anak muda yang lain sudah merintis produk itu, kemudian sudah dilirik oleh investor, kemudian investor market value-nya sekarang sudah 4 triliun, Pak. Sudah masuk, dapat seri B kemarin dia pendanaan, sehingga dia sudah bermain di pasar, kemudian beriklan cukup masif sepertinya, bahkan beriklan di sinetron-sinetron, sehingga untuk edukasi itu bagi kita, ini kayak mana sih? Ya kayak yang itu, nah gitu aja, kayak yang itu, gitu Pak. Jadi lebih mudah ketika sudah ada yang terjun duluan Pak. Jadi kita ngiringi dari belakang. Kemudian, bagaimana modelnya untuk skala yang besar? Tidak ada cara lain terkecuali berkolaborasi. Banyak lahan terlantar, kemudian setiap desa ada dana desa minimal 1 miliar per tahun. Itu boleh untuk badan usaha milik desa. Sehingga pabrik mocha bisa dimiliki oleh gabungan desa, Pak. Kemudian yang akan menggarap lahan singkongnya bisa kelompok-kelompok tani, kube-kube. Kelompok-kelompok tani, satu kelompok 10 hektar gitu ya. Jadi tanam 1 hektar per tahun, per bulan. Bulan pertama 1 hektar, bulan kedua 1 hektar, sampai 10 bulan. Bulan ke-10 nanti hektar yang pertama dipanen. Itu 1 hektar bisa 70 ton kalau ubi yang dipakai ini. Apabila 1.500 berarti 100, udah di atas 100 juta satu bulan. Ya, dengan modal yang tidak begitu besar. Bulan berikutnya hektar yang kedua, bulan berikutnya hektar berikutnya. Sehingga kalau konsep kita seperti ini, memang kita bangun dan kuat bersama. Jadi bukan prinsipnya seperti konglomerasi, tetapi menggunakan prinsip seperti diusung oleh Bung Hatta dahulu, yaitu gabungan dari kube-kube kelompok usaha bersama, koperasi-koperasi, kemudian pabriknya dimiliki oleh gabungan daripada 1 atau 2 badan usaha milik desa, kemudian ada sekian pabrik, wah itu dampaknya besar sekali. Tugas kita adalah how to sell the product, Pak Imam. Jadi kalau produknya di-sell, itu kelompok tani sudah antri itu. Kami sudah punya 10 hektar lahan gitu. Kapan kami mau tanam? Kapan kami bisa tanam? Yang begitu ke kami sudah banyak sekali. Kelompok-kelompok masyarakat yang ingin tanam ini sudah banyak antri. Kita katakan stop dulu, jangan dulu. Biar kami jualan dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Oh, ini kalau boleh saya tahu kenapa Pak Imam bisnis ma'ruf seorang dulu pernah mencoba mengembangkan Pak ya tepungnya. Saya dulu mulai dari mengembangkan sampai bikin produknya Pak dulu saya Pak. Jadi apa Pak produknya? Produknya kue Pak. Ada kue basah. Kita mau masuk ke kue kering tapi ternyata kue kering itu aromanya tidak disukai Pak. Karena itu ada aroma kayak gaplek gitu loh Pak. Aroma itu yang masih timbul, yang masih muncul gitu. Nah, kalau untuk kue basah Pak itu masih sudah rasanya sudah enak di lidah Pak. Nah, itu. Waktu itu kita pernah demokan di Plehari Pak kalau nggak salah itu. Dan sampai waktu itu berhasil untuk membina masyarakat sekitar di situ untuk untuk bikin kue basah. Cuma itu Pak, balik lagi Pak Agus. Edukasinya saat itu 2012-2013 itu beratnya luar biasa Pak. Beratnya luar biasa. Itu Pak kira-kira. Belajar ke Pak Henmedi Pak. Siapa tahu bisa berkolaborasi Pak ya. Tadi kan pernyataan dari Pak Henmedi ya berkolaborasi. Mungkin dengan berkolaborasi atau belajar di Pak Henmedi bisa. Terus ada yang tanya tuh Pak Agus, apakah ada di Tokopedia? Oh iya, ini ada. Nah, apakah ada di Tokopedia Pak? Nah ini. Sempat Pak, ada di Tokopedia. Nah ini. Silakan Pak, silakan. Sempat ada di tahun 2021 waktu awal. Sesudah itu kami kan berhenti dulu untuk masuk pada fase riset and development lagi. Insya Allah ya dalam waktu perkiraan kami 45 hari lagi baru produk generasi kedua meluncur. Mudah-mudahan segera ada di Tokopedia. Amin. Launching lagi Pak ya di Tokopedia. Kemudian ada lagi Pak Henmedi. Ini siapa ini? Atas nama Anggi. Ini Bapak atau Ibu ya? Sepertinya wanita ini ya. Wah ini dari laki-laki Pak. Apa itu Pak? Ini dari segmen pendidikan Pak. Jadi mungkin selanjutnya ada ilustrasi tentang pendidikan. Boleh? Langsung saja mungkin Pak Henmedi ada gambaran Pak dari sisi pendidikannya Pak.
Oke. Silakan Pak. Sisi. Kalau dari sisi pendidikan begini, ya karena ilustrasi kita tadi kan ke bisnis nih ya, jadi kreativitas dalam pengembangan produk ya. Sementara apakah bisa kreativitas itu dalam pengembangan produk-produk jasa pendidikan atau kurikulum dan sebagainya? Saya berikan ilustrasi saja nih. Ada sebuah lembaga pendidikan, kebetulan ini boarding ya. Dia mencoba menyeimbangkan antara pendidikan fisik dengan pendidikan yang non fisik, ya akademik. Selama ini lembaga pendidikan seperti pondok pesantren kan fokus kepada konten, tapi lupa ada satu hal, orang tuh harus sehat, oke? Orang tuh harus sehat. Di lembaga pendidikan yang saya ceritakan ini, mereka memprogramkan fisik itu sebagaimana memprogramkan kurikulum yang untuk keilmuan. Sehingga anak-anak hanya belajar sampai jam 12 siang. Yang ilmu-ilmu umum itu. Mereka memiliki banyak waktu bermain, tapi permainan yang terkontrol. Di dalam kurikulumnya itu, mereka buat bahwa dalam satu semester anak harus berjalan 250 km. Maka setiap minggu, itu harus dicicil. Jadi kalau satu semester 250 kilo, berarti per minggunya kurang lebih 10 kilometer. Jadi anak-anak itu setiap minggu itu jalan kaki, ya, jalan kaki sambil melakukan aktivitas sosial dan lain-lain. Dampak yang terasa adalah tahun lalu anak-anak ini lulus 100% perguruan tinggi negeri, 100% lulus perguruan tinggi negeri. IQ masuk bukan tinggi-tinggi amat, hanya sekitar 90, 90-an, karena kan diukur. Tapi ternyata IQ bukanlah penentu anak ini lulus atau tidak. Sudah 2 tahun berturut-turut, lulusan dari SMA ini hampir keseluruhannya, hampir 100%, 2 tahun berturut-turut, diterima di perguruan tinggi negeri. Ketika kita lihat proses pembelajaran apa yang terjadi di dalamnya, sebenarnya prosesnya mirip-mirip saja, akan tetapi yang membuat mereka berbeda adalah mereka memperhatikan fisik anak harus sangat diperhatikan seimbang. Sehingga kapasitas otak menyerap ilmu walaupun hanya dengan durasi pendidikan yang hanya lebih kecil, lebih sedikit dari orang lain. Kalau orang lain sekolah sampai sore, mereka hanya sampai jam 12 siang. Kalau sore dan lain sore sampai malam itu sudah kegiatan yang lain-lain. Ternyata ketika diuji dengan ilmu umum, itu dia artinya 100% lulus di perguruan tinggi negeri. Walaupun basis mereka IQ-nya hanya sekitar 90-an saja. Kreativitasnya adalah di dalam rangka membuat program-program yang melibatkan fisik. Jalan kaki, berenang, dan lain-lain. Itu ilustrasi kecil saja karena waktu kita singkat. Mungkin narasumber lain khusus membahas edukasi, apa namanya itu? Value kreativitas di dalam menciptakan value di dunia pendidikan mungkin lebih luas lagi waktunya. Mohon maaf saya tidak bisa panjang di bagian ini untuk sementara nih Pak Anggi. Terima kasih banyak Pak Hermedi sudah menjawab banyak ini, mewakili. Terima kasih Pak Agus. Sangat menarik Pak Hermedi. Bagaimana kita menciptakan nilai ya, value creation. Tapi memang masalahnya kembali lagi Pak ke masalah branding Pak. Jadi kita ke commodity trap itu kita masih terkena gitu Pak. Sehingga saya juga salah satu memberikan training di PNM, yaitu banyak usaha-usaha menengah kecil dan menengah, mereka kesulitan gitu Pak untuk branding. Jadi bagaimana mensegmentasikan customer gitu. Kalau tadi free gluten itu sebenarnya ada customer yang bisa di-touch di situ Pak. Yang kena autisme itu kan dia sangat sensitif ya dengan gluten. Mungkin dari sisi marketingnya Pak. Karena kalau tidak ada permintaan dari sisi demand, supply-nya kita sulit gitu Pak.
Kalau kesulitan di supply ya efeknya kita nggak bisa memperbanyak gitu Pak, memperbanyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi, salah satunya singkong tadi. Saya menarik tadi yang singkong Pak. Terus yang kedua mungkin menarik tadi ada wakaf ya, singgung-singgung sedikit wakaf. Mungkin ini sebagai strategi marketing 4.0 atau 5.0 yang bagaimana customer sendiri itu bisa terlibat di dalam wakaf tersebut gitu Pak. Itu yang menarik di situ Pak. Jadi customer ini sekarang mainannya adalah bagaimana kita touch hatinya sehingga yang namanya Indomie bisa kita kalahkan gitu Pak. Strateginya adalah bagaimana memenangkan hati customer. Jadi kesulitan sekarang memang sebenarnya teknologi kita sudah bagus teknologinya, bagaimana menciptakan produk yang bisa mengalahkan tadi ya terigu dan sebagainya. Tapi dari sisi bagaimana membranding produk itu sehingga customer tuh merasa ingin mencoba dulu gitu. Nanti setelah dapat experience, kemudian dia bisa mengkonsumsi terusnya dan bisa mengglobal gitu se-Indonesia. Jadi value creation dari sisi marketing gitu Pak. Mungkin itu yang mesti PR bagi kita gitu Pak ya. Sehingga dari sisi demand besar, sehingga kalau demand sudah besar, supply yang kita berikan akhirnya bisa besar juga. Seperti ini ya, seperti startup Tani Hub gitu. Tani Hub itu kesulitan bagaimana dia menciptakan demand gitu. Nah, demand-nya nggak ada gitu. Padahal supply-nya udah banyak. Nah, kesulitan di sini yang harus ada match gitu. Kita bisa memperbanyak demand sehingga supply kita bisa berikan gitu. Jadi harus ada match antara supply dan demand. Jadi ini mungkin PR bagi kita ya Pak Henmedi, dan luar biasa Pak tadi pencerahannya value bagaimana menciptakan nilai produk-produk kita luar biasa, dan titik akhirnya bagaimana PR kita di branding itu Pak. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Henmedi, terima kasih. Ya, silakan Pak. Pertanyaan terakhir Pak Bu ya. Di dalam segala macam bentuk kreativitas ujungnya tentang tetap bagaimana cara menjual ya Pak Rifai ya. Strategi kami ada jalur masuknya itu kemarin itu Minangkabau-nya Pak. Jadi pertama brand kita mie Minangkabau. Orang kan tahu masakan Padang. Masakan Padang hanya 2 rasa saja, enak sama enak sekali kan. Oke, kita pakai itu. Itu satu. Yang kedua, orang-orang Minangkabau itu merantau di mana-mana. Bahkan sampai di mana-mana lah ya. Sehingga jalur ini dipakai untuk memperkenalkan produk. Ya, itu jalur-jalurnya. Jadi brandingnya memang pada tahap ini menggunakan brand Minangkabau. Tapi nanti kita berpikir ketika kolaborasi, nanti muncul juga nanti untuk di Kalimantan, Dayak, dan lain-lain. Sulawesi juga, Toraja juga, Makassar juga. Jadi mie Makassar, mie apa, pokoknya nama-nama daerah itu. Tapi kita saling kolaborasi, satu. Yang kedua, kata kunci berikutnya adalah ownership, kepemilikan. Jadi ini dimiliki secara bersama. Jadi bukan perusahaan bukan hanya ini miliknya si perusahaan milik kapital orang tertentu saja, tetapi ini milik komunitas. Sebentar. Di sini dimiliki oleh pemegang saham pabrik mie. Ada pihak-pihak banyak. Pabrik juga dimiliki oleh si pengusaha retail. Jadi kalau pengusaha retail ini memiliki misalnya 20 cabang, dia memiliki saham walaupun cuma 1-2 lembar di pabrik ini. Maka dia seakan-akan menjual produknya sendiri. Nah, kami menggunakan strategi itu. Kami ajak pemilik jaringan toko supermarket lokal menjadi pemegang saham. Walaupun cuma 1-2 lembar saham saja. Tapi begitu produk kita masuk, mereka menjual produknya sendiri. Karena itu dipajang di depan, Pak. Walaupun dia cuma punya 1 lembar, dia akan pajang produk ini di tempat paling strategis di toko dia. Kalau misalnya di sini ada, kebetulan di tempat kami ada beberapa toko retail, karena
Alfamart dan Indomaret kan tidak masuk di Sumatera Barat. Tidak diizinkan oleh pemerintah, jadi jaringan toko lokal ada. Maka produk ini dengan cepat menyebar di supermarket atau minimarket milik para pemegang saham, Pak. Itu tidak bisa diusir, Pak. Kalau produknya produk orang lain, datang pemilik besar, merek besar, suruh geser, tolong geser produk yang ini itu dengan mudah itu, Pak. Tinggal bayar. Ini saya sewa tempat yang ini sekian. Tapi ketika si pemilik toko retail ini adalah pemegang saham walaupun hanya 1 lembar saham, dia akan berkata, ini produkku ini. Kalau perlu produkmu enggak usah masuk toko saya. Nah, begitu. Nah, jadi itu di antara beberapa strategi untuk memutus, Pak. Ya, kalau tidak begini kita berhadapan dengan gajah, Pak. Sementara kita adalah semut. Nah, karena itu para semut harus bersatu. Kurang lebih demikian, Pak, konsepnya. Baik. Terima kasih Pak Henmedi. Luar biasa, kita sebagai semut harus bersatu. Itu kata-kata hiasan terakhir. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya telah menunjukkan pukul 9 lebih ya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan belum terjawab atau ada yang belum jelas, bisa disampaikan kami atau admin ya, nanti akan dijawab. Terima kasih Pak Henmedi atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih pada Bapak Ibu yang lain. Semoga sangat bermanfaat buat Bapak Ibu. Link presensi sudah ada, silakan Bapak Ibu klik bit.ly review Asia. Terima kasih, selamat malam. Sukses dari kita semua. Amin. Selamat malam, sukses. Malam. Ya, makasih. Terima kasih. Sama-sama.